tiap hari itu harus konsumsi Paramek. Kalau nggak konsumsi Paramek, sakit kepalanya. Oke. Nah, dampak daripada itu, ternyata ibu saya itu kena makronis, radang khusus, gitu kan ya. Terus, ya kalau sakit kepala sih sudah pasti. Jadi, 3 penyakit itu yang saya tahu. Saya kasih Golden Tripang. Ini sudah mau lebih 1 tahun sih. Kurang lebih lah 1 tahun. Ibu saya konsumsi Golden Tripang itu secara rutin dan teratur. Yang namanya bodrek itu, yang namanya Paramek itu nggak pernah lagi dikonsumsi. Mungkin pernah lah ya, sesekali. Yang tadinya mungkin tiap hari konsumsi, sekarang mungkin sebulan sekali ya. Kayaknya nggak pernah tuh. Dan ibu saya jarang sekali tuh dengar beliau itu sekarang ini sakit-sakitan. Jarang sekali. Kalau dulu hampir tiap hari. Nah, artinya apa? Kita sebagai anak, dan ini juga pengalaman yang saya ceritakan, ya harus juga kita menanamkan kepercayaan dan keyakinan kepada ke orang tua kita. Ibu saya waktu awal dia konsumsi Golden Tripang itu, dia mau stop. Kenapa? Kepalanya muter. Jadi ngebuka mata itu, ini rumah perasaannya berputar. Berputar keliling, pokoknya 2 hari itu. Saya bilang sama ibu saya, terusin. Kalau mau sembuh, kalau mau sehat, terusin. Nggak mungkin anak mau menyuruh mati, itu nggak mungkin. Terusin, saya bilang ke ibu saya. 2 hari itu, Bu. 2 hari itu betul-betul beliau kayak wah udah nggak jelas sudah, Bu. Nah, sekarang tuh udah sehat. Ya, artinya sudah nggak pernah lagi itu sakit-sakit kepala, terus makan udah bebas saja sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa bebas makan. Makan pedas dikit nggak bisa, telat dikit makan nggak bisa, sekarang udah bebas. Banyak pantangan. Jadi nggak ada pantangan lagi nih sekarang. Nah, maka dari itu coba deh ibu kembali yakinkan orang tua ibu, ngobrol pelan-pelan, cerita baik-baik, atau mungkin bisa ibu nanti bisa nyuruh siapa, nyuruh Pak Yanandi atau siapa yang bisa membantu menjelaskan kepada orang tua. Kenapa ini bukan masalah tentang obat kita, bukan, tetapi ini tentang kesehatan orang tua. Ya, Bukan masalah obatnya sih, tapi masalah kesehatannya. nanti Kita saya harus betul-betul bisa menanamkan keyakinan itu. Seperti halnya saya tadi meyakinkan ibu saya. Sekarang ibu saya itu telat Golden. Woi, Golden habis gitu. ini Cuma Pak, udah nagih aja dia. kebetulan ini saya rekod Pak, nanti saya kirim ke ibunya. Iya. Jadi bukan kita masalah produk ini mau saya minta dibeli atau dilakuin, bukan, karena kita harus bisa menanamkan kepedulian kepada siapapun, baik pun kepada keluarga maupun kepada teman-teman kita yang sedang sakit. Bukan karena kita mau dapat keuntungan, bukan, tapi kita betul-betul peduli. Kita harus bisa menanamkan kepedulian kita terhadap orang lain. Oke, terlepas daripada itu semua, ya memang kita memang butuh proses untuk memberikan pemahaman dan keyakinan itu kepada mereka. Tapi jangan pernah berhenti, apalagi putus asa menanamkan keyakinan itu. Ya Pak. Nah, jadi buat teman-teman semua dimanapun berada, belajarlah dengan giat. Hauslah akan ilmu. Jadilah orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati memiliki sikap yang rendah hati itu adalah sikap paling tertinggi dalam kehidupan. Kenapa? Orang yang rendah hati itu tidak akan pernah dapat musuh dimanapun dia berdiri. Itu pertama. Yang kedua, dia bisa menerima. Masukan orang lain dia terima. Sumbang saran orang lain dia terima. Kalau dinasehati dia terima. Berbeda. Kalau orang yang tinggi hati nggak bisa dinasehatin. Kalau kita ngomong satu, dia ngomong 5.
Kalau kita nasehatin, dia balik nasehatin. Bahkan pintaran dia lagi nasehatin kita. Tuh, Pak. Padahal dia bodoh, jadi pura-pura pintar karena dia tinggi hati. Nah, itu teman-teman, coba deh pakai sikap rendah hati. Mau belajar, nggak apa-apa terlihat bodoh. Nggak apa-apa terlihat seperti orang yang nggak punya apa-apa. Saya bilang sama teman-teman, yang menikmatin kesuksesan itu siapa sih? Saya tanya nih ke teman-teman. Sekarang kalau seumpama teman-teman semua sukses, yang menikmati kesuksesan itu siapa? Saya, Pak. Keluarga. Kita sendiri, Pak, sama keluarga. Kita bersendiri dan bersama keluarga. Iya. Jadi untuk apa kita tunjukkan sama orang? Andai pun ada orang kayak saya, Pak Ari itu kan orang miskin, nggak punya duit. Ya memang saya orang miskin. Tapi alhamdulillah, saya nggak pernah. Walaupun saya miskin, nggak pernah nyusahin orang. Walaupun miskin, saya masih bisa bantu orang. Walaupun miskin, saya nggak punya utang. Walaupun miskin saya, tapi saya tidak punya sangkutan sama orang. Jadi, bagi saya pribadi, omongan orang itu, saya anggap aja angin lalu. Ingat, teman-teman semua. Kalau kita kebanyakan mendengarkan omongan orang lain, Kita akan kehilangan. siap-siap Anda akan kehilangan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kita nggak bakalan bahagia. Kata si A begini, kita ngikut. Kata si B begini, kita ngikut. Kata si C begini, kita dengerin. Kita kadang-kadang nggak bisa tidur dengan omongan orang lain. Kita terlalu peduli dengan omongan orang lain. Nah, makanya orang yang sering kali mendengarkan omongan orang lain akan sulit sekali hidupnya bahagia. Makanya saya nggak pernah dengerin ngomongin orang, oh Pak Ari itu jahat, ya memang saya jahat. Oh Pak Ari itu miskin, ya memang saya orang miskin. Oh Pak Ari itu orangnya begini, begini, begini. Ya bodoh amat. Tinggal lo buktikan aja omongan lo itu terbukti nggak sama diri gua, gitu aja. Iya, Pak. Kalau mereka tidak terbukti, berarti kan mereka fitnah. Betul. Kan gitu. Mm-mm. Ya. Makanya saya nggak pernah saya, wah bodoh amat dah. Jadi hidup tuh itu. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menanamkan prinsip-prinsip itu di dalam diri, nah, cepat atau lambat teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Seperti saya, wah. Orang mau ngomongin saya sampai jungkir balik juga, mau sampai bibirnya doer juga nggak bakalan saya dengerin. Orang yang nikmatin kesuksesan saya, walaupun saya dibilang orang miskin, buktinya saya bisa mau ke Bali tinggal pencet, gitu kan ya? Ya. Oh Pak Ari itu orang miskin, mau tidur di hotel tinggal gesek, gitu kan, bener ya Pak ya? Betul, Pak. Betul Pak. Pak Ari itu orang miskin, tapi alhamdulillah tuh teman-teman dekat sama saya bisa makan bareng, saya bayarin. Betul. Saya traktir. Kan orang miskin kan begitu. Daripada lo kaya, mau jangankan traktir orang, buat diri lo aja nggak bisa. Pura-pura kaya itu. Iya bener nggak? Iya. Iya Pak. Pura-pura kaya. Jadi yang, nah gitu maksudku. Apalagi kita, oh Pak Ari itu orangnya jahat. Ya nggak apa-apa. Andai pun ada orang ngomongin saya jahat, coba aja tanya teman-teman saya, pernah nggak saya nipu mereka? Pernah nggak saya nyakitin mereka? Coba lo tanya teman-teman temanku. Nggak Nah pernah. sekarang Pak Yanandi deh, Nggak pernah, Pak. udah 1 tahun lebih nih kenal sama saya. Nggak pernah, Pak. Malah saya dapat banyak Pernah nggak? ilmu dari Bapak. Jadi kalau ada orang ngomongin saya, ya selidikin dulu bener nggak? Cuman sayangnya orang bodoh itu gampang dipengaruhi. Iya, betul. Contoh nih, contoh saya ngomongin Ibu Ayan. Oh Bu Ayan tuh paling jangan bisnis sama Bu Ayan. Bu Ayan tuh orangnya begini, dan begitu. Wow, gitu kan ya. Nah, tapi Bu Ayan ini selama kenal sama saya, seumpama
Dia nggak pernah nipu saya, nggak pernah nyakitin saya, nggak pernah bohongin saya. Tapi saya terpengaruh dengan omongan orang itu. Nah pertanyaan saya, yang bego siapa? Ya bapak sendirilah. Udah saya sendiri. Iya. Dipengaruhin orang kok mau. Makanya kalau ada orang benci sama orang lain, dia mau ngajak saya bilang aja, kalau lo benci sama si A, lo aja sendirian, jangan ngajak gua dong. Nah kita kadang-kadang terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Awas, hati-hati. Seperti halnya teman-teman bisnis GCI, kata orang GCI itu begini. Ingat, kalau lo nggak pernah disakiti, dibohongi, dibully dan segala macam dari GCI, oh berarti orang itu ingin menghancurkan kita. Betul. Dia mau ngerekrut kita untuk jadi orang gagal. Mereka itu orang di luaran sana, hidupnya itu seperti SMS. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Jadi awas, hati-hati. Orang gagal akan merekrut orang gagal, orang sukses akan merekrut orang sukses. Betul. Coba aja orang gagal itu dia merekrut, ngajak kita, dia gagal. Udah lu jangan bisnis begitu-begituan katanya. Karena dia gagal. Diajaknya kita gagal. Mending masang togel aja. Ya bercermin. Loh iya. Ya bercermin sama cermin yang rusak. Ya walaupun muka kita cantik, ya hancur. Orang cerminnya rusak, Iya. pecah. Pecah 1000 lagi. Nah, apalagi udah bisa 1000. Waduh. Makanya bercermin kepada tempat yang tepat. Kalau kita bercermin kepada kepada orang yang salah, ya salah berarti. Nggak mungkin bisa benar. Iya. Makanya ada buku, ada kata-kata bijak begini. Kalau lo mau sukses, belajar sama orang sukses. Kalau lo belajar sama orang gagal, ya gagal. Betul. Ini Bapak mau bisnis. Tapi Bapak belajar sama tukang becak, kan gak nyambung, Pak. Mereka sembung bawa golak, Pak. Nah, ya itu. Ada lagi, Pak, yang lebih anehnya lagi. Ini contoh nih. Banyak nih saya perhatikan orang seperti ini. Dia ngasih orang. Seumpama ngasih orang miskin atau orang nggak mampu lah ya. Saya kalau ngomongin orang miskin ini lidah saya agak canggung. Kayaknya gimana gitu. Orang nggak mampu gitu. Jadi kita nih bantu nih orang nggak mampu seumpama. Saya bantu orang nggak mampu. Kita minta doakan sama orang nggak mampu tadi, Pak, doakan ya semoga usaha saya lancar, semoga saya hidup sukses. Coba mikir pakai logika. Dia kan berdoa. Kenapa dia nggak doakan dirinya aja, Pak? Iya. Itulah kadang-kadang manusia ini kadang-kadang ngasihnya 1000 mintanya masuk surga. Surga buatan nenek moyang kita. Ya sama kayak orang itu tadi yang saya bilang tadi, yang kita cerita tadi pagi itu Pak Yan, yang masalah orang bertato itu. Iya. Badannya gede tinggi gitu kan. Iya. Oh gedean lagi dari Pak Yan Andi. Brewokan, sangar, matanya merah. Datang ke tempat tukang tato. Bikinkan saya tato naga di belakang. Waduh. Mau ditato, baru bikin ekornya. Teriak dia kesakitan. Aduh, katanya lagi bikin apa sih, kata si orang yang ditato tadi. Saya lagi bikin ekornya. Udah nggak usah pakai ekor katanya. Udah ditato lagi. Teriak lagi dia. Sakit banget sih katanya. Kamu lagi bikin apa? Saya lagi bikin kakinya. Udah nggak usah pakai kaki-kaki. Pas yang ketiga kalinya tukang tatonya yang marah. Pak, kalau Bapak nggak kuat nahan rasa sakit, ngapain juga Bapak bikin tato katanya. Akhirnya tato itu jadilah tato ular. Jauh banget Pak dari naga ke ular. Tato belut Pak. Kenapa? Karena orang itu nggak bisa menahan rasa sakit. Sama halnya dengan hidup kita. Kita ngomongin sukses, sakit dikit, ngeluh. Baper. Berjuang dikit, ngeluh. Nyerah. Emang sukses itu milik nenek moyang kita?
Memang sukses itu bisa semudah membalikkan telapak tangan? Nggak begitu. Orang sukses itu dia bermentalkan baja. Nggak pernah ngeluh dia. Dia menerima setiap keadaan. Dia menerima setiap kenyataan. Dan dia selalu berpikir positif dan berjiwa besar. Oh, ini adalah bagian prosesnya. Oh ya sudah, mungkin belum seumpama dia gagal. Oh ya sudah, mungkin Tuhan belum mengizinkan saya untuk sukses. Mungkin Tuhan masih menyuruh saya untuk berjuang lagi, lebih keras lagi. Itu orang-orang yang berpikiran positif dan bermental baja. Tapi orang yang berpikir negatif justru kebalikannya. Dikasih tantangan dikit ngeluh. Bahkan Tuhan disalahin. Bayangin tuh, Tuhan disalahin. Kalau ada kucing lewat, kucing juga disalahin, dah. Salah kucing ini nih, katanya. Jadi hidup jangan begitu. Ini buat teman-teman semua, berjuanglah. Siap. Sukses itu memang sulit, tapi akan jauh lebih sulit kalau hidup kita tidak sukses. Betul. Kalau kita mau termotivasilah, melihatlah keluarga kita. Nggak usah lihat yang lain. Lihatin, tatapin tuh anak nanti pas dia lagi tidur. Lihat anak istri kita. Saya pernah nangis, Pak. Melihat anak istri saya pegang kepala istri saya. Mau dibawa kemana nih keluarga saya? Ya Tuhan, berikan saya kekuatan. Saya nggak mau melihat keluarga saya susah. Berikan saya jalan. Berikan saya petunjuk. Besok pagi berjuang lagi. Di tengah-tengah perjuangan, kehujanan, kepanasan, saya berdoa, ya Tuhan. Mudah-mudahan dengan perjuangan ini bisa membawa keberkahan. Berikan saya kekuatan, ya Tuhan. Jangan minta kaya, jangan. Nggak usah minta kaya. Minta aja kita diberikan kekuatan dan kesabaran. Serta ketabahan. Nah, kalau kita sudah sabar, kita sudah tabah, kita sudah kuat, sukses itu sudah pasti. Kenapa kita nggak sukses? Karena kita nggak siap. Ya. Karena sukses itu dibutuhkan mental. Jadi kalau mental kita nggak kuat, jangan harap. Nah, maka dari itu teman-teman semua, berjuanglah, berdoalah, dan jangan pernah tinggalkan doa di setiap usaha kita. Doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Ingat, sukses adalah orang-orang pilihan. Nah, pesan terakhir dari saya malam ini untuk teman-teman, jadilah orang yang selalu berpikir positif. Siap. Siap, Pak. Dalam kondisi apapun. Ya. Jangan pernah ada pikiran negatif dalam diri kita. Contoh kita gagal. Oh ya, mungkin ini adalah bagian dari proses. Mudah-mudahan Tuhan nanti akan memberikan jalan yang lebih baik daripada ini. Sudah, jahitnya kita legowo, lepas saja. Makanya saya orang yang dari dulu orang yang paling enjoy. Teman-teman melihat saya itu paling enak. Pak Ari itu kayak nggak punya masalah ya. Bisa dalam hati saya. Gua kan nggak nunjukin masalah gua ke lo. Kayak gitu. Iya. Wih, Pak Ari itu kok hidupnya enak banget ya. Saya perhatikan. Nggak pernah dia kalau makan mau dibayarin. Banyak banget ya duit orang itu. Bukan karena saya banyak. Karena saya niat memang mau ngasih gitu loh. Iya. Orang kaya belum tentu mampu traktir. Betul. Beda nggak kira-kira? Beda, Pak. Kita ini kadang-kadang orang miskin. Hmm. Orang nggak punya apa-apa. Tapi karena kita berniat ingin bantu orang, ya bisa saja. Tapi orang yang kaya belum tentu dia punya niat. Maka dari itu, teman-teman, jadilah leader yang berkualitas, memiliki sikap yang baik, jujur, dan amanah. Yakinlah, tak ada perjuangan yang sia-sia. Usaha tidak mungkin mengkhianati hasil, dan hasil tidak mungkin mengkhianati usaha. Nah, teman-teman, malam ini saya pribadi, karena ini adalah bulan, ya, di dalam keyakinan dan agama saya, ini adalah hari yang berbahagia, hari yang penuh ampunan. Ya, saya pribadi dan keluarga serta tim manajemen PT Golden Cemerlang Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin.
mohon maaf lahir dan batin kalau saya ada salah, baik pun disengaja maupun tidak disengaja. Ya saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf Sama-sama Pak. kepada Saya juga. teman-teman semua. Sama-sama. Sama-sama Pak. Ya, Sama-sama, gitu ya, Pak. ya gitu ya teman-teman. Iya Pak. Ya, selamat Saya hari raya, tak- Pak. Ya, sama-sama salah buat